Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah. Awalnya dari sini dulu. Hati-hati ketika kita belajar filsafat, ditegaskan dulu targetnya. Kamu ingin jadi filosof atau ingin jadi ahli filsafat? Kalau filosof itu kamu mikir sendiri, refleksi sendiri, berkreasi sendiri, bernalar sendiri, memproduksi ide sendiri, itu filosof. Tapi kalau ahli filsafat, kamu belajar apa itu filsafat, siapa tokohnya, tokoh A pikirannya apa, tokoh B pikirannya gimana, ini filosof muslim atau filosof barat, kalau barat pikirannya gimana, dan seterusnya. Itu ahli filsafat. Yang paling bagus memang gabungan dua-duanya. Kamu ahli filsafat juga filosof. Itu dahsyat kalau bisa itu. Kalau tidak bisa, paling tidak kamu harus filosof. Makanya banyak orang bilang setiap orang itu filosof. Setiap orang harus berfilsafat. Nanti kita bahas kenapa. Tapi kamu tidak harus ahli filsafat. Tidak harus kamu ngerti pikirannya Plato gimana ya, pikirannya Aristoteles gimana, pikirannya para filosof muslim gimana, pikirannya para filosof gimana, tidak harus. Kecuali kamu memang ingin ahli di situ. Cuma memang untuk jadi filosof yang bagus, penopangnya teori-teori filsafat yang dikeluarkan oleh para ahli filsafat. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu filosof sekaligus ahli filsafat, itu jos, bagus. Tapi kalau tidak bisa, filosof aja. Jangan sampai filosof aja enggak. Nanti saya jelaskan kenapa orang harus jadi filosof. Oke ya. Itu catatan pertama yang harus kamu ingat. Catatan kedua sebelum belajar filsafat. Jadi saya ini kan pengantar, jadi provokasi aja. Filsafat benerannya nanti. Catatan kedua, bedakanlah filsafat sebagai sebuah metodologi berpikir dengan filsafat sebagai produk pemikiran. Banyak orang tidak suka filsafat, mengkafir-kafirkan filsafat karena melihat filsafat sebagai produk pemikirannya. Dia tidak melihat filsafat sebagai alat untuk berpikir. Ini yang catatan kedua yang harus kamu ingat. Filsafat itu alat. Dengan alat yang sama bisa bikin orang sangat anti agama, tapi dengan filsafat yang sama bisa bikin orang sangat religius. Dan Nietzsche ada Iqbal, sama-sama eksistensialis, tapi yang satu eksistensialismenya sangat religius, yang satu eksistensialismenya ateis. Ya kan? Ada ada Mutahari, ada Mak, ada banyak yang kayak gitu banyak. Maka kalau ada orang anti filsafat, biasanya dia melihat filsafat as produk. Filsafat sebagai produk pemikiran, bukan filsafat sebagai alat berpikir. Filsafat sebagai alat berpikir itu mungkin semua orang memang filosof. Karena memang tidak ada metode standar baku. Ini loh metode filsafat, itu nggak ada. Jadi kalau kamu belajar filsafat barat, filsafat Islam, akan tahu bahwa ternyata setiap tokoh itu punya gaya sendiri, punya alur berpikir sendiri, yang masing-masing orang beda-beda. Oke, itu catatan kedua. Jadi diinget-inget itu dulu. Sekarang kita masuk di awalnya filsafat. Jadi saya akan pengantar. Jadi kamu cuma tak antarkan aja, filsafat benerannya nanti. Yang pertama, filsafat itu lahir ketika orang mulai
tidak percaya dengan jawaban-jawaban mitis terhadap problem hidupnya. Pindah ke model logos. Jadi bahkan kalau kamu baca buku-buku pengantar filsafat semuanya pasti cerita Yunani. Dan Yunani itu sama sebenarnya, dari mitos ke logos. Dimanapun filsafat berkembang pasti ada geser ketika dia maju dari mitos ke logos. Islam dulu jaya, dari tidak jaya terus jadi jaya. Pasti itu geser dari model nalar mitos ke model nalar logos. Logos ya logis lah, gampang-gampangannya. Menyelesaikan masalah dengan rasio, dengan nalar, dengan akal sehat. Itu logos. Kalau mitos itu dengan jawaban-jawaban konvensi, dengan jawaban-jawaban dongeng, dengan jawaban-jawaban legenda, dengan jawaban-jawaban intuisi, dengan jawaban-jawaban itu biasanya gitu. Yunani kan, kalau kalian baca sebelum lahir filsafat, agamanya tinggi, religiositasnya tinggi, religiositas dewa-dewa. Dia percaya ada Zeus, ada Thor, ada apalagi dewa-dewanya Yunani, ada Hercules, ada Sina itu Kawena. Tapi sebab ada apapun dijawab dengan mitos. Ini kok hujan gak berhenti-berhenti. Ini dewa hujan, dewa laut. Dewa lautnya namanya Poseidon. Kalau Thor itu dewa petir. Mitos. Sama dengan orang Jawa. Ini hawanya kok tidak enak ya. Ini kamu nggak pernah ngasih sajen. Yang bau rekso di sini mesti marah. Jawaban mitos. Jadi awalnya lahir filsafat kalau sudah muncul keinginan dalam dirimu untuk berpikir logis. Baca catatan pertama. Kalau kamu masih belum mau, gerbang filsafat nggak akan buka. Oke, jadi gerbang pertama itu buka pikiranmu, siap untuk rasional. Yang kedua, setelah pikiranmu terbuka, harus curious. Curiosity itu rasa ingin tahu, rasa penasaran, rasa ingin paham itu tingkatkan setinggi-tingginya. Curiosity, wonder. Tidak ada hal biasa di sekelilingmu. Semua hal luar biasa, semua hal bisa dipertanyakan. Banyak hal yang harus kamu kritisi, wonder, curious. Jadi wonder itu ingin tahu, bikin kamu mikir, reflection, terus bikin critical examination, bikin kamu kritis. Jadi gerbang pertama, buka pikiranmu lebar-lebar. Gerbang kedua, bertanyalah. Apapun pertanyakan itu. Kamu punya jenggot, saya nggak punya jenggot. Kira-kira argumenmu apa kok kamu berani-berani ngikut jenggot itu? Itu jelas, ya kan? Ini tuntunan Islam. Iyalah, banyak yang gitu. Tuntunan Islam harus punya jenggot. Tidak apa-apa, asal kamu ngerti benar. Kadang-kadang kan cuma ikut katanya orang tuntunan Islam, kan ngono mesti. Ya buka sendiri dalilnya, kamu harus ngerti dasarnya, argumennya, basisnya. Ada yang pakai jin A, jin B, ada yang pakai badai, ada yang pakai itu, biasanya kamu asal aja. Sekali-kali ditanyain. Ya, jadi wonder. Gerbang pertama adalah logos, gerbang kedua curious. Gerbang ketiga namanya wisdom. Memang asal katanya filsafat sendiri dari kata-kata philia, ya, dan sophia. Philo itu cinta, suka, gemar. Sophia itu bijaksana. Jadi selain yang awal tadi logos, yang kedua curious, yang ketiga sophia, wisdom, kebijaksanaan. Wisdom itu kalau bahasa Inggrisnya definisinya adalah good judgment.
Wisdom, kebijaksanaan itu tidak sama dan tidak sebangun dengan kebenaran. Beda. Hati-hati. Jadi filsafat itu tidak semata-mata cinta kebenaran, tapi dia juga cinta kebijaksanaan. Bahasa Arabnya bijaksana itu hikmah. Makanya filsafat dalam beberapa filosof muslim lebih suka menyebut bukan falsafah tapi hikmah. Oke. Berfilsafat jelaskan di depan, tak lompat aja. Tugas utamanya filsafat ini sebenarnya. Kalau kamu ingin jadi filosof, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, clarifying konsep. Memperjelas konsep. Yang kedua, criticizing, mengkritisi. Yang ketiga, constructing argument, bikin argumen. Yang pertama, clarifying konsep. Filsafat itu punya tugas memperjelas konsep. Apa harus diperjelas konsep itu? Karena konsep itu jembatannya orang berpikir. Kamu ngomong, kamu berkata, kamu berpikir, itu semua kan pakai konsep-konsep. Orang sering kacau dan rancu pikirannya ketika konsepnya berbeda. Sama-sama ngomong tentang perempuan, mungkin definisimu tentang perempuan dengan saya tentang perempuan beda. Setiap orang punya konotasi beda-beda. Jangan sampai kamu ngomong yang gak ngerti maksudnya yang kamu ngomong, konsep yang kamu omongkan. Biasanya penyakitnya mahasiswa baru, senangannya pakai istilah-istilah jos. Hari ini kita harus merubah paradigma demi eksistensi kita sebagai agent of change yang harus melakukan perubahan secara evolutif demi ngomong apa. Ya kan, kamu ngomongnya bertaburan istilah-istilah. Kalau ditanya satu-satu kamu mesti langsung ampun-ampun. Paradigma itu apa? Agent of change, agent itu apa? Change itu apa? Ya kan, eksistensi itu apa? Evolusi itu apa? Takoknya siji-siji kamu mesti penting. Jangan pakai istilah rumit kalau kamu nggak ingin pening sendiri. Ya kan, clarifying konsep, perjelas dulu konsepnya. Tua. Maka kalau ingin jadi filosof, latihan bikin definisi, latihan bikin konsep. Dan bab pertama buku logika itu pasti definisi. Karena memang nyawanya di situ. Jangan sampai kamu ngomong nggak ngerti definisi yang kamu omongkan. Apa demokrasi, apa khilafah, apa itu kamu harus jelas dulu. Kamu jangan tawuran dulu sebelum jelas konsepnya. Kamu kan sering cara berpikirnya kan kategoris, tidak kritis. Kategoris itu, oh itu kan miliknya kelompok sana, mesti keliru. Kalau milikku mesti bagus, mesti ngono. Jadi yang semua yang keluar dari sana kamu anggap jelek sebelum kritis. Harus dikritisi dulu, diperjelas dulu konsepnya. Jangan-jangan yang sana pakai bahasa apa, sini pakai bahasa apa, janjane padha wae. Dan kamu tawuran gara-gara itu. Apalagi kalau kamu di level kedua, kritis. Meskipun di Indonesia istilah kritis itu artinya gawat. Karena memang iya. Sekarang dia kecelakaan dan sedang kritis. Padahal kamu sebagai mahasiswa saya tuntut untuk kritis. Itu kan sadis sekali kan dosennya kalau mahasiswanya disuruh kritis itu. Jadi kritis itu meletakkan sesuatu sesuai porsinya, sesuai proporsinya. Itu kritis. Kritis tidak selalu identik dengan anti, tidak selalu identik dengan mencari kesalahan. Yang terakhir, bikin argumen. Bikin argumen itu seorang filosof harus secara kontinu bertanya mengapa. Yang tanya mengapa, hasilnya pasti argumen. Mengapa kamu begini? Mengapa kamu begitu? Mengapa kok kalau orang kota itu cenderung individualis? Mengapa kok orang desa itu lebih mudah diajak gotong royong? Itu mengapa? Itu bikin argumen. Dan itu tugasnya filosof.
Jadi kalau kalian sudah siap untuk mengklarifikasi lagi hidupmu, apa benar saya harus begini, saya harus begitu, kemudian mengkritisi, kemudian dikonstruksi, bikin argumen, kamu adalah seorang filosof. 3 hal inilah yang nanti orang menyebutnya refleksi. Dari refleksi inilah nanti baru bisa lahir, kalau pengen hidup yang baik, dari refleksi lahir namanya aksi. Refleksi menuju aksi. Refleksi jadi aksi, itu nanti yang disebut transformasi. Bagi kalian yang mau melakukan transformasi diri, aku selama ini kayak gini, pingin jadi kayak gitu, lakukan refleksi dulu. Refleksi itu ini. Baru setelah refleksi kamu beraksi. Setelah kamu tahu selama ini saya A, kurang B, harusnya melakukan C, itu refleksi. Terus baru kamu aksi. Bagian pertama yang terakhir, nanti dialog terus. Kalau sudah selesai bagian kedua, karena waktunya panjang. Jadi ciri berpikir filsafat, cirinya bikin argumen, cirinya kritis, cirinya tadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kamu ingin berpikir secara filosofis, lakukan 7 hal itu. Yang pertama radikal. Radikal itu mendalam. Yang kedua komprehensif. Komprehensif itu meluas. Kasih gambaran, itu spidolnya bisa dipakai nggak? Bisa ya. Sering orang bingung. Jadi filsafat itu harus komprehensif, apa-apa dicakup, tapi dia juga harus radikal. Komprehensif dan radikal ini dalam rangka apa? Mencari hakikat. Banyak orang bingung yang dimaksud mencari hakikat itu kayak gimana. Contohnya gini, komprehensif itu berarti semua variabel yang ada dalam masalahmu harus disebut. Kamu mau bahas tentang masjid, misalnya kamu cari apa sih sebenarnya masjid, hakikatnya masjid itu. Pertama-tama kamu harus komprehensif. Komprehensif itu sebut semua variabel yang ada hubungannya sama masjid. Ada bangunannya, ada jamaahnya, ada takmirnya, ada tempat sepeda, ada apa lagi? Sandal, ada apa lagi? Sajadah, ada tasbih, ada mikrofon dan seterusnya. Ini kan ya masih banyak lagi. Ini semua variabel. Semua harus kamu pertimbangkan masuk dalam refleksimu. Itu namanya komprehensif. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Semakin banyak variabelnya, semakin lengkap pemikiran itu, semakin valid. Tapi terus kamu tidak bisa kan berpikir seluas ini. Maka kamu harus radikal. Cari esensi hakikatnya. Caranya gimana? Variabel-variabel ini kamu cermati satu-satu. Mana yang dia harus ada. Misalnya ini kan tentang masjid. Mana yang kalau dia nggak ada, status masjid itu dipertanyakan. Kalau dia ada, berarti status masjid terjamin. Atau kebalikannya, kalau dia nggak ada pun masih bisa disebut masjid. Itu namanya hakikat. Misalnya, kalau nggak ada bangunannya, masih bisa disebut masjid nggak? Nggak, berarti dia esensial. Kalau nggak ada jamaahnya, masih bisa disebut masjid nggak? Masih ya? Berarti dia nggak esensial. Kalau nggak ada takmirnya, masih ya? Nggak penting takmir. Kalau nggak ada tempat sepedanya, masih. Nggak ada sandal, nggak ada sajadah, nanti banyak variabelnya. Nggak ada imamnya, masih disebut masjid nggak? Masih. Berarti hakikatnya masjid menurut kamu loh ya, cuma bangunannya. Sama, kamu melihat hakikatnya Indonesia itu apa ya?
apa wilayahnya, apa itu kamu teliti semua, variabelnya masuk. Itu yang disebut radikal. Ini kan mendalam. Lihat sampai kamu ketemu dasarnya bangunan. Meskipun bisa kamu sebut bangunan juga tidak penting, Pak. Di mana kita sujud itulah masjid. Jadi tidak ada hakikatnya masjid. Rusak. Oke. Itu kan kamu sendiri yang bilang jamaah tidak inti, imam tidak inti, lah kamu dewe senyimpul gitu. Oke. Yo, silakan dibahas lagi. Yang ketiga kritis. Kritis kayak tadi, proporsional, porsional. Yang ketiga konseptual, reflektif. Jadi akalnya harus operasi. Konsep-konsep. Oh, kalau kayak gini ini namanya kafir, kalau kayak gini namanya masih mukmin, kalau kayak gini cengengesan, kalau kayak gini serius, itu kan berpikir konseptual. Kamu harus punya konsep. Kalau nggak punya konsep, kamu bingung. Realitas itu penting, tapi realitas nggak akan bunyi kalau pikiranmu cair. Nggak punya konsep, nggak punya itu. Bingung kamu. Betul. Kamu harus sudah punya konsep tentang kursi, tentang sepatu, tentang kelas, tentang itu kan konsep-konsep yang ada di kepala. Itu harus dipakai untuk analisis. Itu ciri pemikiran filosofis. Jadi filsafat tidak sekedar membunyikan realitas, tapi dia juga melakukan konseptualisasi. Yang kelima, koheren, konsisten. Koheren itu berpikirnya runtut, nyambung. Kalau konsisten itu berpikirnya tidak loncat-loncat. Sama. Jadi orang berpikir filosofis itu harus jangan loncat-loncat. Jadi runtut itu sekuen. Jadi runtut itu saya ingin mengkaji masjid. Pertama-tama saya ingin neliti tentang definisinya masjid itu apa yang selama ini dipahami orang. Kemudian yang kedua saya ingin masjid dalam kitab-kitab kuning itu apa. Itu runtut, ada sekuennya, harus jelas. Dan itu berhubungan dengan sistematis, metodis. Tidak boleh acak. Runtut dan sistematis. Jadi sekuennya jelas dan terstruktur. Dan yang paling akhir, ini yang agak susah ditanggung adalah bebas sih, tapi kamu harus tanggung jawab. Yang berat itu tanggung jawab. Karena berpikir itu kamu harus berani menanggung segala resiko dari pikiranmu ketika sudah kamu ekspresikan. Bebas, berpikir itu pasti bebas. Tidak ada orang yang berpikir tidak bebas. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi orang berpikir. Dicegah, dibatasi bisa, diatur bisa, tapi tergantung masing-masing orang mau nggak dia diatur. Kalau saya mau bebas ya, meskipun mengekspresi pemikiran itu tidak bebas, tapi berpikir itu pasti bebas. Kalau nggak percaya coba aja. Kamu pengen mikir apa aja boleh kok. Seandainya saya jadi presiden, nggak ada orang yang bilang kamu makar gara-gara kamu mikir jadi presiden. Iya kan? Kamu membayangkan saya pengen, meskipun yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang itu kamu tidak bisa orang melarang pikiran. Awas loh, jangan berpikiran kotor loh. Jadi kalau memang isinya pikiranmu kotor, ya kotor aja. Jangan membayangkan yang tidak-tidak. Tapi ya kalau memikirmu ya aneh-aneh, ya bayanganmu ya sing ora-ora tetap. Orang tidak bisa menghalangi cara memikir. Kalau nggak percaya coba sendiri. Siapa yang bisa menghalangi kamu berpikir? Ekspresi dari pemikiranmu baru orang bisa komplain, bisa marah, bisa menghalangi, bisa itu. Disitulah letaknya tanggung jawab. Jadi jangan takut. Apa bisa Pak? Bebas berpikir bisa. Cuma bebas mengekspresikan pemikiran itu yang kamu harus tanggung jawab. Karena tidak selalu bisa begitu. Kadang-kadang menurut kamu benar, tapi kalau kamu ngomongnya langsung hari ini, orang bisa marah. Nah, itu kamu harus tanggung jawab karena kamu yang ngomong. Sebenarnya memang kamu omongkan, tapi aktivitas mikirnya sendiri bebas. Jadi cirinya pemikiran filsafat itu bebas dan
tanggung jawab. Kamu jangan marah. Loh ini kan pikiran saya sendiri. Ya, tapi karena sudah kamu omongkan, maka kamu harus tanggung jawab dengan yang kamu omongkan. Bukan dengan yang kamu pikirkan. Karena mikirnya kamu bebas. Ya, jadi radikal, komprehensif, kritis, reflektif, konseptual, koheren dan konsisten, sistematis dan metodis, yang terakhir bebas dan bertanggung jawab. Semua dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kalau kita ringkes jadi satu, bahasanya cuma satu adalah akalmu harus sehat. Itu aja. Akal sehat dan waras. Iyalah, sehat bahasa Indonesia, bener, waras bahasa Jawa. Jadi